Yang penting saya transparan. Menyangkut dengan persoalan keadilan DMO. DMO ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan dulu ekspor kalau urusan dalam negeri belum selesai. Jangan pengusaha atur negara. Negara yang atur pengusaha. Tapi negara nggak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Kita ini kan mantan pengusaha, Pak. Jadi kita baku tahu lah sama pelat kuning jangan saling mendahului gitu. Kita paham ini barang. Saya kasih contoh ya. Saudara saya Pak Gunar, listrik, DMO, pupuk, semen. Itu kurang lebih sekitar 200 juta lebih ya. 200 juta lebih. 233 juta itu untuk sebaran dalam negeri tahun 2024. Nah, itu termasuk smelter. Tapi Smelternya kita nanti bikin dua. Karena smelter ini adalah bisnis murni. Sementara semen, pupuk, dan listrik adalah menjadi konsumsi langsung, maka kita bikin dua harga yang berbeda. Tetapi stok dalam negeri harus cukup, baik smelter, semen, pupuk maupun PLN. Sehingga apa? Kita ini mewakili rakyat Republik Indonesia, bukan mewakili rakyat di dunia sana. Supaya tujuan kita bisa kita lakukan. Jadi menurut saya DMO nggak usah dibatasi. Kalau memang masih kurang kita naikkan lagi lah. Izin Pak Menteri, kita TikTok. Izin pimpinan, nggak ada maksud lain. Jadi begini, saya cuma ingin memberikan konstruksi besarnya bahwa produksi kita ini 2025 790 juta ton. Sementara 2026 ini 600 juta ton. Apa yang Pak Menteri sampaikan demi negara kita semua support, kita yakin. Tetapi di sisi lain potretnya bahwa fiskal kita ini defisit 2,92% PDB. Berarti ada terganggu di sini terkait dengan dampak fiskal. Kita punya panja PPN dan panja PNBP. Kita sepakat. Terus satu lagi yang menjadi produsen batu bara di Indonesia ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perusahaan besar yang jumlahnya 220 juta ton berdasarkan data tahun 2023. Tahun 2025 mungkin 250 juta ton. Berarti lebih dari separuh ini hanya dikuasai oleh 8 perusahaan besar ini. Sementara perusahaan kecil yang mempunyai dampak juga terhadap pengurangan batu bara ini tentu berdampak Pak terkait dengan UMKM dan lain-lain seperti itu. Nah keinginan kita di sini kita sepakat mendukung itu pemangkasan untuk produsen batu bara ini sebesar 600 juta ton, tetapi kebutuhan dalam negeri terkait dengan DMO yang selama ini 25% bisa kita tingkatkan menjadi 30%. Ya, dan ini pun harus punya batas waktu. Berapa lama kita bermain terkait harga dengan terkait dengan harga-harga batu bara di tingkat global. Itu kita strategi gitu loh. Nah, jadi sekali lagi kita Pak Menteri, kita kepengen ya kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi dan lain-lain ini memang betul-betul kita jalankan sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya sepakat. Nah satu lagi tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan RUU Migas. Walaupun belum masuk ke sana Pak, karena kesempatan saya ini terbatas. Ya, dari 2014, bentar Ketua. 2014 saya yang paling kenceng soal RUU Migas. Dari pertama itu saya. Bahkan saya sudah pernah melontarkan dalam raker juga bahwa saya akan melakukan gugatan terhadap KPK terkait dengan RUU Migas. Kenapa? RUU Migas, Undang-Undang Migas ini, SKK Migas ini satu, dia ini satuan khusus, ya Pak Joksis ya, satuan khusus yang eselonnya berdasarkan eselon ASN, Undang-Undang ASN. Sementara honor gaji ini berdasarkan Undang-Undang BUMN. Nah, ini ambigu satu ini. Terus juga kita lihat lagi SKK Migas terkait dengan hasil putusan MK juga tidak mengatur tentang itu. Oke. Nah sementara BPH Migas juga sama. BPH Migas ini eselonnya sama dengan Undang-Undang ASN. Tetapi penggajian juga penggajian ASN. Timpang BPH Migas ini di fit and proper oleh anggota
Komisi 12, BPH SKK Migas nggak di fit and proper, bisa begini. Nah kuncinya adalah revisi Undang-Undang Migas itu harus segera Dipahami Pak dilaksanakan. Gunnar. Terima kasih pimpinan. Dipahami ya. Baik. Saya bisa pikir Pak lanjut? Menteri ditanggapi ringkas saja, Ya. nanti secara tertulis. Enggak, ini penting Pak, supaya apa? Jangan sampai dianggap kita ini enggak kerja. Oh Ini siap. pimpinan salah juga membatasi Pak Menteri mau ngomong. Jangan Udah lanjut dibatasi aja Pak Menteri ngomong. Kenapa? Nanti sebentar lagi waktu harus kita perpanjang lagi. Jangan batasi Pak Menteri ngomong pimpinan, izin pimpinan. Ini kan begini, saya ngerti suasana kebatinan teman-teman, pimpinan dan anggota Komisi 12. Menyangkut RUU Migas, itu cara saja kita komunikasi. Itu saya mengerti. Ini kan persoalannya, saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang lain, baru kita masuk ke sana. Kalau untuk Kira-kira kebaikan, seperti itu ya? Kalau untuk kebaikan negara, apa sih yang nggak bisa? Kalau untuk kebaikan negara, teman-teman kan semua kan ada partainya. Pasti komunikasi di tingkat atas itu jalan. Dan untuk membuat undang-undang kan cuma dua. Hak inisiatif legislatif atau eksekutif. Pasti jalan itu. Tinggal konsensus kok. Dan saya belajar sama teman-teman tentang lobby-lobby loh. Saya kan belum pernah jadi anggota DPR. Jadi lobby-lobby saya belum bagus soalnya. Saya belajar sama kalian. Baik, saya lanjutkan Bapak. Interupsi Pak Ketua, jangan dibatasi Pak Menteri. Beliau udah setara doktor energi, saya lihat penjelasannya. Terima kasih. Jangan Beliau dibatasi, ini bukan jangan dokter dibatasi. Pak, Ya. tapi Menteri SDM. Ya, silakan Pak. Saya lanjut menyangkut dengan batu bara tadi. Jadi Bapak Ibu semua, bukan berarti kita pangkas menjadi 600.000 kurang lebih, kemudian kita tidak perhatikan target PNBP karena bicara fiskal. Karena ujungnya adalah ketika kita pangkas harga, itu pasti harga pasar insya Allah akan naik. Kalau harga naik akan di-compare terhadap selisih harga pendapatan. Dan kita sudah hitung, saya sudah exercise. Nanti kita melakukan penyesuaian. Aturan yang kita buat ini kan bukan Al-Quran dan Alkitab, harus kaku. Apalagi cuma permen, capman. Hanya menteri yang nggak mau mengambil risiko aja kalau nggak mau berubah kalau untuk kebaikan negara. Itu Pak. Saya kalau untuk negara Pak Gunnar insya Allah lah. Kita ini. Baik, yang berikut Bapak Ibu semua, saya bicara tentang lifting. Coba ada nggak slide? Coba slide lifting dong dari tahun 97 coba. Supaya kita mempunyai pemahaman yang sama. Nah, kalau kita mau bicara tentang sejarah lifting kita, ya ini. Kenapa lagi dibuka itu? Ini pangkatnya lama-lama saya turunkan ini. Yang tadi loh. Ah, ini naik lagi pangkat kau. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu semua, lihat ya. Tahun 97 kita itu lifting kita itu 1.500 sampai 1.600 1,5 juta barel per day. Dan itu konsumsi kita hanya 500.000 barel per day. Dan kita ekspor 1 juta barel per day. 40% pendapatan negara APBN itu dari sektor ini pada tahun ini. Kemudian terjadi krisis, reformasi, saya ngerti betul terjadi perubahan-perubahan regulasi di bidang migas. Maka kemudian apa yang terjadi? Turun terus. Yang tadinya Pertamina itu bisa melakukan kolaborasi kerjasama dengan swasta lain, diperkecil ruangnya. Optimalisasi nggak bisa jalan. 2008 baru naik, itu pun baru dapat ada satu sumur di Hukiris, Belanak itu. Itu 2008. Habis itu turun lagi, naik lagi 2016, itu Banyu Urip yang dicepuk. Habis itu nggak pernah lagi turun, dia turun terus tenggelam. Ah ini baru naik lagi 2025. Pertanyaannya, sumur besar apa yang kita temukan? Nggak ada. Ini cuma persoalannya, saya bukan ahli minyak. Tapi ini hanya ilmu ketulusan. Jangan dulu tempatkan lifting baru bicara, jangan dulu tetapkan impor baru bicara lifting. Ini kan abu leke nih negara kalau dibuat begini. Interupsi Pak Ketua, penjelasan Pak Menteri ilmiah kok Pak. Betul-betul bagus. Mantap Pak, lanjutkan Pak. Aku nggak jadi ngomong kalau Bang Ramson ngomong. Enggak. Ini real ini.
Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Aku buka aja lah di ruangan ini. Masih ada kok kelompok-kelompok deep state. Kan kita butuh survival. Kata ketua umumnya Pak BBG, yang presiden kita semua Pak Prabowo, negara sekarang dibutuhkan survival. Dan untuk menuju survival, penghalangnya itu adalah kelompok deep state. Deep state ini adalah kelompok yang sudah nyaman, yang tidak ingin ada perubahan, dan atau ada kelompok yang tidak berkuasa tapi mengatur kekuasaan dan menarik agar tujuan tercapai. Ini yang kita hadapi Pak. Ini yang terjadi selama 2025 saya hadapi di SDM. Makanya meme saya itu dari rambut saya botak sampai tidak botak Pak. Itu kan bagian teror mental untuk saya. Tapi kita mana bisa diteror-teror untuk negara Pak. Jadi negara nggak boleh. Dan bagi saya kita harus hadapi. Inilah kunci kepemimpinan, bukan saling kita menceritakan satu kekurangan, satu kelebihan. Nggak ada Pak, nggak ada yang sempurna di muka bumi. Tapi ini saya mau sampaikan, kenaikan lifting 605.000 barel tanpa kita menemukan satu sumur yang mempunyai hasil besar. Nggak ada Pak. Ya ada 10.000, 5.000, 100, tapi kita melakukan percepatan. Nah apa strategi kita ke depan? Ternyata setelah saya hitung Pak, total sumur kita ini 339.000 lebih. Yang ideal well itu ada sekitar hampir 17.000. Dan sumur kita ini kita belum lahir barang sudah ada. Tua semua Bang Ramson ya. Tua semua. Maka selain kita akan lakukan apa yang disebut dengan melakukan reaktifikasi, intervensi terhadap teknologi, saya sekarang Bang mau lelang 110 sumur. Mana datanya? Laude, coba kasih tunjuk. Eksplorasi ini supaya kita lelang ini. Kok lama kali? Bukan. Peta, naik pangkat lagi kau. Oh. Kau lambat turun pangkat, cepat naik pangkat. Gitu. Bapak Ibu semua, saya jelaskan ini penting untuk Bapak Ibu semua tahu tentang apa yang akan kita lakukan. Tidak akan mungkin kita bisa menaikkan lifting menjadi 1,6 juta barel tanpa ada penemuan cadangan-cadangan baru. Nggak mungkin. 1 tahun saya kerjakan ini, selain saya mewarisi Pak Menteri lama, abang saya Pak Arifin Tasrif, saya melanjutkan kepimpinan beliau, saya menambah menjadi 110. Ini yang Pak Presiden Prabowo kemarin sudah memerintahkan, segera tenderkan. Jadi yang ada ini seperti bermain bola bukan ala Barcelona, ala Juventus. Bertahan dan menyerang. Kalau Barcelona kan total football. Kalau ini kita bertahan, yang sumur-sumur tua kita pertahankan agar incline-nya tidak terlalu turun. Tetapi di aspek yang lain adalah bagaimana segera kita mencari yang baru. Karena untuk melakukan eksplorasi minimal waktu 3-4 tahun. Minimal. Dia akan berproduksi di tahun ke-5 dan tahun ke-6. Makanya dibutuhkan landasan-landasan aturan yang fleksibel. Nah itulah yang dimaksudkan dengan pembaharuan terhadap undang-undang migas itu. Jadi kita membuat undang-undang setuju aja selama untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan. Apa sih yang susah di Republik ini? Yang susah itu kalau kita tidak punya niat baik. Itu aja Pak. Nah lanjut. Pak Ketua, eksplorasi 4 tahun itu dengan Pak Bahlil dan kita merevisi undang-undang migas bisa jadi 1,5 tahun Pak. Karena itu banyakkan di birokrasinya 3 tahun Pak. Pelaksananya cukup 1 tahun sebenarnya. Makasih Pak Menteri. Saya pikir nanti saya sama abang saya Pak Ramson nanti makan malam kita bahas itu. Biasanya kalau dalam politik itu kan informal lebih cepat daripada formal. Masuk Pak Ramson. Saya pikir Bapak Ibu semua, ini saya akan bicara tentang lifting dan menyangkut dengan meningkatkan nilai tambah. Tidak ada sebuah negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam dari negara berkembang menjadi negara maju tanpa ada penciptaan nilai tambah terhadap sumber daya alam dia. Caranya cuma satu, hilirisasi. Karena dalam hilirisasi itu ada industrialisasi. Disitulah penciptaan lapangan pekerjaan, disitulah ada pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi itu harus berkualitas. Maka saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa hilirisasi di Republik Indonesia ini 91% ada di sektor SDM. Migas, mineral, batu bara.
Nah makanya mengakhiri apa yang saya sampaikan ini, saya mohon dukungan daripada Komisi 12 sebagai lembaga representasi rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kalau menteri kan dipilih oleh presiden, kalau bapak-bapak kan dipilih oleh rakyat. Tetapi saya mohon juga adalah kebijakan yang kita ambil sama-sama merupakan kebijakan merah putih. Jangan kebijakan warna-warni. Kita boleh berbeda partai, nggak ada masalah, tapi kita harus merah putih. Inilah sebagai bagian daripada ikhtiar kita bersama. Dan menyangkut undang-undang, saya pikir kita selesaikan secara setengah kamar. Bolehlah Pak Ramsos kita ngopi-ngopi ini. Dulu waktu saya masih ketum HIPMI juga, sering kami diskusi di TV. Tapi awak jadi sur juga ketika dia bilang bahwa sudah kayak apa tadi Bang? Memahami apa? Migas. Doktor energi. Kita ini belajar siang malam Bang. Iya, Pak Bahlil sudah setara doktor energi, Pak. Tinggal ujian aja langsung beres, Pak. Iya. Makasih. Sur Pak. kita. Kalau saya bilang profesor energi, Pak. Yang penting Nah, itu jargon lebih bijak betul jangan itu. lupa. Nah, Anda. menyangkut jargas. Kalau saya Cukup. dalam Indonesian Ngumbang kalian. Idol, saya bilang saya yes. Gitu. Bapak Ibu semua, terakhir menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Rocky, menyangkut dengan Jargas. Memang di tahun ini kita ada program Jargas. Dirjen Migas mana ya? Tolong Pak perhatikan apa yang tadi. Memang ada doa aja, kita ada menambah tambahan anggaran supaya salah satu diantaranya adalah kita akan dorong ke Jambi. Tetapi saya terenyuh menyangkut dengan Papua Barat tadi. Kepala BPH Migas itu kenapa naik lokasi habis itu kau turunkan lagi tuh? Nggak usah ditanggapi, tapi saya minta sejak keluar dari sini 1 minggu ke depan tambah itu yang DMO apa namanya PSO tambah, terus nggak boleh ada kekurangan cadangan. Papua itu adalah wilayah yang paling mencintai NKRI. Jadi tolong Papua, Aceh itu wilayah-wilayah yang sangat mencintai NKRI. Jadi tolong juga sebagai aparat negara kita harus mampu memberikan terbaik baik Papua maupun saudara-saudara kita di Aceh. Nah menyangkut dengan bencana Pak Akip sudah kita alhamdulillah semakin hari semakin baik. Kita kemarin terakhir kirim 1000 genset bagi daerah-daerah yang belum bisa kita bangunkan infrastrukturnya. LPG udah mulai normal, BBM juga udah mulai normal. Namun ada beberapa daerah yang belum bisa kita lalui, desa-desa. Kita juga melakukan perbaikan terus menerus. Insya Allah kita doakan, kemarin saya kirim 3000 kompor gas yang belum itulah tabungnya. Jadi saya setiap hari melakukan evaluasi untuk mengecek perkembangan di sektor SDM terkait dengan penanganan bencana. Saya pikir itu sebagai laporan singkat, hal-hal dan lain-lain disusul dengan laporan tertulis. Siap. Demikian, terima kasih Pak BBG dan pimpinan semuanya menyangkut sekali lagi menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, kemudian swasembada energi dan kedaulatan energi merupakan bagian daripada roh implementasi pasal 33 dan itu juga tidak hanya berbicara energi tapi bicara tentang marwah negara. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Menteri izin bisa, Pak Ketua izin Pak Menteri boleh tambahan sedikit saja yang terakhir tadi soal Papua Barat. Tidak, terima kasih tadi Pak Menteri langsung perintah soal penyelesaian persoalan BBM di Papua Barat, Manokwari. Terima kasih Pak Menteri, kalau boleh Pak Menteri. Jadi dari 5 SPBU yang ada kan cuma 2 yang PSO. Dari hasil evaluasi memang persoalan kekurangan kuota sudah ditambahkan tapi kemudian diturunkan. Jadi Pak Menteri kalau boleh nanti selain kuotanya ditambahkan 5 KL, juga PSO-nya ditambah 1, jadi 3 SPBU Pak Menteri. Pak Terima Kepala kasih Pak BPH, Menteri. Ya. langsung aja dari sini ya. Tambah PSO, tambah kuota lagi, tambah 5 ya. Ya. Tolong ya. Daripada saya pulang ke Papua nanti tidak diterima lagi, bahaya saya ya. Terima kasih Pak Menteri. Baik.